siang Bu April, nama saya Boni Michael Hotma Pasaribu, kelas 4C, nomor absen 6. Saya akan melakukan wawancara mengenai pemanfaatan sumber daya alam di sekitar sebagai sumber energi alternatif. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu yang bertugas di PLN wilayah Kalimantan Barat, Bapak Dani Baharaja Pasaribu. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Boni dari SD Kristen Immanuel 1. Selamat siang Boni. Saya ingin berbincang dengan Bapak mengenai sumber daya alam. Bolehkah Bapak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Baik, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kalau berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Boleh Bapak menjelaskan apa yang dimaksud dengan hal ini? Baik, sumber daya alam ada dua, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tersedia terus-menerus karena dapat diperbarui. Sebagai contoh adalah air, angin, dan sinar matahari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan suatu saat akan habis. Sebagai contoh adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui suatu saat akan habis, akan tetapi hampir semua energi yang kita gunakan sehari-hari berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya, penggunaan gas dalam memasak, bensin, dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Baik, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui memang pada suatu saat akan habis karena jumlahnya pun terbatas. Oleh karena itu, maka kita perlu mencari sumber daya alam alternatif yang dapat diperbarui sebagai sumber energi alternatif yang baru. Bolehkah Bapak memberikan contoh apa saja sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang bisa kita gunakan dalam sumber energi alternatif? Baik, sumber daya alam yang dapat diperbarui ada banyak. Sebagai contohnya adalah sinar matahari, air, angin, dan juga kelapa sawit yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam tersebut menjadi energi listrik? Bapak akan mengambil salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu air. Air dapat diubah menjadi energi listrik, yakni dengan cara memanfaatkan air terjun untuk menggerakkan turbin pada pembangkit yang menghasilkan energi listrik. Kalau dalam pembangkit listrik disebut sebagai pembangkit listrik tenaga air atau yang disingkat dengan PLTA. Bisakah Bapak memberikan contoh di mana saja lokasi pembangkit listrik tenaga air ini? Pembangkit listrik tenaga air ada di beberapa lokasi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah di Sumatera Utara, yakni PLTA Sigura-gura dan PLTA Asahan. Kemudian juga di Jawa Barat ada PLTA Cirata dan masih banyak lagi tersebar di wilayah-wilayah lainnya. Apa upaya yang dapat dilakukan manusia agar sumber daya air ini dapat terus dilestarikan? Upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga alam dan lingkungan sekitar terpelihara dengan baik. Sebagai contoh, misalnya kita menjaga kelestarian hutan yang berada di sekitar dekat dengan air terjun yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Mengapa menjaga kelestarian hutan bisa melestarikan sumber daya air, Pak? Ya, karena hutan yang rusak dan tidak terpelihara dengan baik akan mengakibatkan sumber air terjun yang digunakan
untuk pembangkit listrik tenaga air akan semakin berkurang. Dengan demikian maka energi listriknya juga akan semakin berkurang yang dihasilkan. Siapa yang bertugas menyalurkan energi listrik dari PLTA ke masyarakat, Pak? Ya, yang bertugas untuk menyalurkan energi listrik kebetulan memang adalah ditugaskan PLN, yakni perusahaan listrik negara tempat Bapak bekerja. Bagaimana pemanfaatan energi listrik yang dialirkan oleh PLN pada kehidupan sehari-hari? Pemanfaatan energi listrik pada kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaatnya. Sebagai contoh, sebagai sumber penerangan, bisa juga untuk menghidupkan alat-alat listrik yang biasanya Boni pakai sehari-hari, seperti televisi, kulkas, handphone, dan peralatan listrik lainnya. Kapan kita bisa menggunakan energi listrik tersebut, Pak? Energi listrik bisa digunakan kapan saja, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita lagi membutuhkan, maka kita menggunakan energi listrik tersebut. Sebagai contohnya adalah saat Boni belajar dengan menggunakan lampu, atau pada saat Boni menonton televisi, atau mungkin pada saat tidur di malam hari menggunakan AC. Apakah Bapak bisa menjelaskan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai pengguna energi yang diperoleh dari sumber daya alam air tersebut? Ya, hak dan kewajiban kita yang pertama, haknya adalah bahwa setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan aliran listrik yang baik dari pembangkit listrik yang dihasilkan. Demikian pula kalau untuk kewajiban kita adalah kewajiban kita menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, dan juga sebagai pengguna tenaga listrik atau energi listrik, maka tentunya adalah kewajiban kita adalah membayar tagihan listrik setiap bulannya secara rutin. Baiklah, terima kasih atas waktu Bapak. Semoga Bapak diberikan kesehatan selalu. Demikianlah wawancara saya bersama Bapak Dhani Baharaja Pasaribu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.